Halo buat teman-teman, Oke. selamat datang ya di live kita. Pokoknya di sini nanti kita bakal bahas tips menjadi penyiar radio ya Kak ya. Yoi. Oke, gimana Kak kabarnya nih? Kenapa? Alhamdulillah baik Nop. Ini masih suasana Lebaran, nyalain Alfa Izin, Salah izin mohon apa maaf lahir izin, mohon batin maaf ya. dan batin. Oh ya Kak, Yoi. masih siaran. Abis ini kan masih liburan sih ya. Masih siaran. Masih siaran ya. Nah, Gak libur masih, berarti siaran ya. masih. Siaran gak ada liburnya. Oh, Kalau iya. misalkan penyiar yang libur, nanti pendengarnya gimana? Karena kasihan ya. Oh ya Kak, di sini kan Kakak penyiar radio di Top FM Semarang kan. Ya. Kepo, awalnya tuh emang Kakak minatnya di radio atau bagaimana atau mungkin kuliah jurusannya jurusan radio atau penyiaran atau broadcasting atau gimana bisa dijelasin Kak? Oke, jadi sebelum aku kenal radio nih ya, masuk di PKN salah satu di Universitas di Semarang, ya kan. Dulunya tuh aku ini ngambil kuliah jurusan itu komunikasi, kayak kamu, KPI, komunikasi Oh, dan penyiaran Islam. oke, terus? Jadi 1 tahun aku ambil jurusan KPI, komunikasi penyiaran Islam. Di situ aku belajar komunikasi. Nah, itu pernah ada kayak pelatihan jadi penyiar di Radio Jepara. Ada penyiar Radio Kartini kalau nggak salah itu datang ke kampus aku ngasih pembelajaran tentang menjadi penyiar. Akhirnya aku nyoba dan di situ aku tertarik. Sebelumnya memang aku udah suka sih dengerin radio waktu aku masih di KPI ini. Habis itu dapat penjelasan dari penyiar ini kayaknya menarik banget gitu. 1 tahun dapat ilmu komunikasi di situ, aku pindah di Semarang yang enggak jurusannya tuh beda banget, gak ada komunikasi, ya kan. Terus di jurusanku yang baru di Semarang itu ada UKM namanya UKM Broadcasting ya, UKM Radio lah. Akhirnya aku tertarik tuh, satunya UKM yang minat aku ikutin ya UKM Radio itu karena aku sebelumnya di ini ya komunikasi 1 tahun di Jepara itu. Nah dari situ aku mendalami penyiaran radio, bagaimana siaran yang baik, bagaimana menjadi penyiar. Udah sampai sekarang akhirnya aku mendapat kesempatan untuk siaran di radio swasta. Dan sebelumnya itu di RCT udah 2 tahunan lah, mau 2 tahun, dan aku pindah sekarang di KPFM. Berarti Jadi udah dulu sekali ya Kak ya? Iya, jadi dulu aku ini sih, dulu kan masih zamannya Facebook gitu ya. Iya. Aku sering dengerin radio tuh di Nikta Gina. Oh, Desa and Gina in the morning. tahu. Yang Nikta Gina gitu Iya kan, kan? sama si Desa kan penyiar radionya? Iya, nah aku kan sering dengerin itu. Aku pernah nih buat bukan story, status sih. Aku kayaknya pengen jadi penyiar di siaran pagi Desa and Gina in the morning. Dan akhirnya nggak tahu mungkin itu doa aku juga ya. Aku di RCT itu juga siaran pagi sama, jamnya pun sama gitu. Cuma kalau misalnya di Prambors itu kan Desa and Gina in the morning. Kalau di RCT itu ada morning show namanya. Sarah dan siapa in the morning gitu? Apa siapa? Bara Anita in the morning. Pengennya sih kayak gitu ya. Tapi ya itu sih mungkin ya dari sebuah doa, mungkin catatan di Facebook ini menjadi kenyataan, dan akhirnya aku belajar di UKM Radio. Aku pengen jadi sesuatu di UKM Radio ini. Akhirnya aku mempunyai kesempatan siaran di radio swasta itu. Oke, berarti itu awalnya emang Kakak udah minat ya Kak ya buat masuk radio. Iya. Dan berarti di sini Kakak pas sebelum masuk ke dunia radio nih baru Kakak minat. Itu apakah Kakak udah punya basic pengetahuan tentang gimana sih jadi penyiar radio tuh kayak gimana gitu? Apakah udah ada pengetahuan kayak gitu apa belum?
pengetahuannya cuma itu di apa secara formal ya, secara formal di waktu 1 tahun di Jepara itu di komunikasi KPI dan komunikasi dan penyiaran Islam itu kayaknya aku tertarik, menarik, dan akhirnya aku mendalami itu. Seiring berjalannya waktu sambil melihat teman-teman siaran radio, jadi ketika kita siaran tuh kayak punya patokan mau jadi penyiar siapa gitu, tapi nggak pernah kita jadi seperti dia gitu. Cuma setiap penyiar kan ada karakternya masing-masing gitu kan. Ini pembahasannya nggak serius-serius kan? Enggak kok, nggak serius, kayak santuy. Oh ya Kak, Ya, berarti Kakak belajar public speakingnya otodidak ya? ya itu kan di UKM radio itu kan ada senior-senior yang ngajarin kita olah vokal, disuruh buat skrip, habis itu yang olah vokal yang bikin skrip, terus ada editing juga. Semuanya kalau di radio menurutku tuh lengkap banget sih. Di EO-nya juga ada gitu. Tapi yang seorang radio itu ketika masuk di radio ya wajib bisa siaran gitu. Oke. Nah, terus nih Kak, penyiar radio itu apakah suaranya harus bagus? Kan walaupun nanti ada olah vokalnya sendiri, apakah itu suaranya awalnya harus kebentuk dulu gitu? Biar gampang ngolahnya atau bagaimana? Kalau dulu sih kayak gitu ya, kalau misalkan penyiar radio itu kayak harus dituntut suaranya bagus. Tapi sekarang nggak harus deh. Dipatahin dengan kayak Nikta Gina, terus Astriolas itu kan suaranya juga nggak bulat-bulat amat. Kayak Nikta Gina juga ya, istilahnya bisa dikatakan, ya kayak cempreng gitu kan. Ya kan. Aduh kalau misalkan Nikta Gina nonton gimana ya? Tapi itu MC ya, punya radio keren sih tuh Nikta Gina sih. Iya. Jadi dipatahin, kalau dulu emang menuntut seorang penyiar radio itu suaranya bulat gitu. Tapi sekarang nggak harus. Teman-teman yang mungkin punya suara yang nggak bulat, istilahnya punya ciri khas sendiri, ini nggak masalah gitu. Bisa kok jadi penyiar. Jadi nggak usah minder kalau misalkan buat kamu yang pengen jadi penyiar tapi suaranya nggak bulat, itu nanti bisa dilatih kayak gitu. Nah, itu latihnya kayak gimana Kak biar suaranya bulat? Mungkin Kakak ada tips sendiri atau cara-caranya? Sering-sering ini sih olah vokal gitu, A, I, U, E, O, sering-sering teriak-teriak ataupun nyanyi gitu kan di kamar mandi, tapi jangan di waktu rame gitu ya, malam-malam kamu nyanyi di kamar mandi nggak apa-apa gitu. Dengan nyanyi itu juga olah vokal gitu. Kalau aku dulu kan siarannya pagi tuh, pagi jam 5 harus bangun, ya kan? Aku manfaatin pokoknya sebisa mungkin aku olah vokal dengan A, I, U, E, O kayak gitu. Biar artikulasinya jelas ya Kak ya, olah vokal itu. Iya, artikulasi juga. Jadi kalau misalkan ngomong itu nggak beribet gitu loh, nggak beribet kayak hubungan gitu loh, beribet. Oh ya Kak, pernah nggak sih Kakak pas awal jadi penyiar radio itu tuh merasa groginya tingkat dewa? Pernah nggak? Kalau grogi itu kan apa ya? Emang semua orang kan punya rasa-rasa grogi itu. MC pun grogi. Siaran pertama pun grogi gitu. Apalagi didengerin sama bosnya langsung. Didengar sama banyak orang yang kita nggak ngerti gitu. Seberapa banyak pendengar kita. Dia pendengar kan kadang cuma dengerin doang, kadang nggak ikut gabung gitu kan, tapi pasti ada yang dengerin gitu. Jadi gimana caranya kita ketika udah open mic, udah di depan mic itu kita harus perfect gitu kan. Nggak ini sih, nggak peduli kamu itu lagi ada masalah, putus cinta atau punya hutang banyak atau apa. Kalau misalkan kamu jadi penyiar yang diidolakan sama pendengar kamu, ya udah kamu harus perfect di mic gitu. Setelah kamu udah nggak ngomong di mic, kamu mau nangis, mau jungkir balik juga nggak apa-apa. Yang penting ketika kamu di mic, kamu harus kelihatan perfect gitu. Oh iya Kak, berarti kan kalau seorang penyiar radio, nggak penyiar radio doang sih ya, yang di TV-TV mungkin artis juga, dia tuh fake smile banget ya kan. Nah, Kakak tuh gimana sih cara mengatasinya? Misalnya Kakak tuh lagi bete, lagi anmut, entah itu lagi ada masalah
di kuliah ataupun di kerjaan atau masalah hidup. Nah, kakak di situ harus tetap senyum tuh pas siaran. Nah, itu gimana cara ngatasinnya biar mood kakak tuh bisa berubah jadi baik gitu. Ya, jadi ketika aku jadi penyiar kan, dalam arti aku sebagai Bara Mahesa gitu kan. Iya. Ya udah, seorang Bara Mahesa ya udah milik dari publik gitu loh, untuk pendengar gitu. Setelah aku udah closing, udah ini aku kembali lagi bukan seorang Bara Mahesa gitu loh. Aku punya kehidupan yang lain, aku punya masalah yang lain yang harus aku selesaikan. Tapi di depan ini emang aku sebisa mungkin ini harus terlihat baik dan tidak ada masalah di pendengar aku gitu. Karena pendengar pun ketika kamu curhat terus habis itu kayak kamu nangis gitu, ini nggak mau masalah gitu loh. Oke, berarti mau nggak mau kita harus tetap fake smile ya kak ya, apapun cuacanya hati Yes. kita. Oh ya kak, ini hal apa sih yang perlu diperlukan, yang harus diperhatikan buat jadi penyiar radio? Yang pertama sih niatnya ya, tekadnya gitu. Emang kalau misalkan penyiar itu kelihatannya apa sih, cuma ngomong doang, kayaknya gampang banget, nggak segampang itu sih. Jadi semua orang memang bisa ngomong, ya kan? Tapi gimana ngomong kita itu bisa sampai ke pendengar kita gitu loh. Jadi nggak boleh kita ngomong itu kayak misalkan pendengar kita disuruh mikir gitu loh. Kita menyampaikan sesuatu, jangan sampai pendengar kita disuruh mikir gitu. Dan untuk menjadi penyiar yang pertama memang niatnya itu, tekadnya gitu. Nggak gampang sih, menurut aku nggak gampang gitu. Nggak gampang dan nggak terlalu sulit juga gitu. Yang penting ada niat dan kemauan, terus nanti bisa dilatih, semuanya itu bisa dilatih, mulai dari olah vokal yang suara kita mungkin nggak bulat, nanti bisa diakalin dengan olah vokal gitu. Terus gimana kita berbicara gitu kan, theater of mind, ya kan? Kita harus smelling voice, kita ngomong di depan mic gitu, jangan sampai kelihatan kayak sedih. Kalau misalkan kita ngomong aku bahagia, iya aku bahagia. Kalau misalkan dengan smelling voice kan beda, aku bahagia banget nih. Jadi kan kayak kelihatan beda gitu. Beda banget gitu. Terus seorang penyiar itu harus pengetahuan dari musiknya juga perhatian gitu loh. Bagaimana kita pendengar kita itu ketika mendengarkan siaran kita sama lagu-lagu yang kita puterin itu nggak kerasa gitu loh, kita membius pendengar kita gitu kan. Jangan sampai lagunya slow abis itu jadi kan kayak nggak masuk banget gitu loh. Terus disamain dengan segmennya juga gitu. Lagunya ya kayak itu penting juga ternyata ya. Novia kira tuh penyiar radio misal kalau masang lagunya main asal pasang aja gitu. Enggak lah, enggak kayak gitu. Jadi gimana si pendengar ini itu bisa mendengarkan suara kita dan juga untuk lagunya itu enak gitu loh. Jadi dalam arti kayak habis lagu yang low, habis itu middle gitu. Jangan langsung low habis itu di up, itu salah banget gitu. Jadi seorang penyiar untuk pengetahuan musiknya ini harus diperhatikan juga. Oke, kan menurut kakak yang penting niat. Oh, yang penting niatnya ya. Kemauan gitu. Kalau niatnya setengah-setengah gimana dong? Oh ya kak, menurut kakak intonasi buat penyiar radio itu penting nggak sih? Penting banget ya itu. Jadi seorang penyiar itu kan kita dituntut untuk apa ya? Jadi sesuai dengan segmennya gitu kan. Kita ketika ngomong itu jangan terlalu cepat juga, jangan terlalu lambat juga gitu. Gimana kita mengatur speed control kita gitu. Jadi mengontrol omongan kita. Kalau misalkan kita ngomongnya cepat gitu, pendengarnya bingung ntar, nggak paham. Sedangkan penyiar ini adalah memberikan informasi
yang jelas tanpa harus pendengar itu memikirkan gitu. Jadi gampang ditangkap gitu loh. Itu gimana Kak cara Jadi intonasi ngelatih intonasi Kak? sering ini sih ya, kalau aku sih karena sering juga gitu. Kita kan ada backsoundnya tuh. Kita kan ada backsound. Jadi backsound ini adalah yang mengatur untuk ngomong kita, speech kita gitu loh. Kalau misalkan backsoundnya slow, berarti kita ngomongnya harus slow. Kalau misalkan backsoundnya up, berarti kita harus ada powernya gitu. Oke, berarti apa tuh namanya? Masa tadi banyak ngilang. Berarti apa namanya? Iya. Misalnya kalau baca cerita itu ngaruh nggak sih Kak? Baca cerita ngaruh juga. Ya itu. Jadi smiling voice itu penting. Kayak misalkan kamu kan ngomong, aku lagi bahagia. Sama smiling voice, aku lagi bahagia. Itu kan beda banget gitu kan. Meskipun kita sedih, aku sedih banget. Kayak misalkan smiling voice sama dibarengi dengan smiling voice ini kan beda gitu. Aku lagi sedih, kayak misalkan kita diangkat kayak makanya itu kan nyari disuruh untuk smiling voice kalau misalkan berbicara kayak gitu. Jadi tergantung sama ini sih pelatihannya dengan backsoundnya gitu. Oke, selain intonasi, terus apa ya, moodnya bagus, terus apalagi tuh Kak, hal-hal yang teknisnya ya buat jadi penyiar radio. Fokus, soalnya kalau misalkan penyiar itu kan kita harus multitasking ya. Kita dengerin suara kita, habis itu backsound. Kita harus melihat lagu. Kita yang mainin nih mixingnya, ya kan. Habis itu kalau misalkan untuk mic-nya kita naikin, terus backsound kita ini turunin gitu. Jadi ada intro outro. Ya, ketika kita masuk ke backsound, habis itu nyambung ke lagu supaya nggak jeda itu gimana gitu. Jadi seorang penyiar itu memang dituntut harus fokus gitu. Harus fokus karena dia multitasking juga, kanan kiri tangannya main juga, terus penglihatannya juga lihat dua laptop gitu, yang sini ada info, terus habis ini yang sebelah kiri ada untuk isi lagunya gitu. Jadi untuk penyiar itu dituntut untuk fokus gitu. Berarti penyiar nggak cuma modal ngomong doang ya kayak ternyata ya, harus juga ya kan? Iya, bukan cuma ngomong doang. Kan banyak yang bilang, kalau penyiar radio gampang cuma modal ngomong doang gitu. Oh ya Kak, Ya itu cuma kalau gimana? Ya kalau misalkan ngomong sih semuanya bisa ngomong ya kan. Tapi gimana kita muter lagu, habis itu membawa pendengar kita masuk ke dalam teater kita gitu kan. Ini sangat yang paling susah tuh theater of mind-nya itu sih. Oh iya, sifat radio sendiri itu kan theater of mind ya kayak. Kira-kira mungkin Kakak ada tips nggak biar pendengar tuh masuk ke teaternya kita gitu, theater of mind-nya kita? Iya. Jadi sering gitu ya, karena aku sekarang kan ngebawainnya kan kayak program acara yang bucin-bucin gitu, masalah percintaan. Oh gitu, berarti yang ya kita kayak flashback gitu ya? Iya, kayak flashback aja gitu. Kita membuat dia kayak ngerasa di titik waktu itu gitu sih. Jadi gimana dia supaya ngerasain lagi gitu, flashback gitu. Kalau misalkan pernah nanya gitu, kalau kamu pernah nggak sih masih inget nggak rasanya diputusin lagi? Kita kayak merimen lagi untuk masa-masa dia dulu waktu diputus gitu kan, dengan intonasi kita yang mungkin menyedihkan tapi masih smiling voice. Ini membuat dia yang mendengar ini akan merasa terenyuh itu apa ya? Nah, kalau misalkan siaran itu jadi kalau misalkan siaran itu jangan sampai kamu bilang kalian, jadi kamu, seolah-olah itu kita deket banget gitu loh. Talk to person, talk to money. Meskipun kita berbicara ke satu orang, tapi kita untuk banyak orang gitu. Jadi manggilnya kamu.
Jadi seolah-olah kita lagi ngobrol berdua kayak gini. Kita kan ngobrol berdua nih, nggak tahu yang dengerin berapa gitu. Jadi seolah-olah dia juga kita ajak ngobrol gitu. Ada kedekatan kayak emosionalnya gitu loh. Sama pendengarnya gitu ya. Kayak kita tuh kayak lagi curhat juga sama pendengar, pendengarnya kayak lagi curhat juga gitu ke kita gitu ya kan Kak. Oh ya Kak, untuk skrip naskah sebelum siaran itu perlu nggak sih? Perlu, karena biar kita nggak ngalur ngidul. Ngerti nggak? Misalnya kalau misalkan kita lagi bahas apa gitu kan, kita ada rule-nya gitu kan, biar nggak melenceng kemana-mana gitu. Soalnya meskipun ada skrip, itu jangan saklek dibaca semua gitu loh. Soalnya bagaimana kalau misalkan ada informasi, itu informasinya itu diubah menjadi bahasa tulisan menjadi bahasa omong atau bahasa ucapan. Kalau naskah sendiri itu Kakak sendiri yang buat atau bagaimana Kak? Atau gimana? Iya, kalau misalkan kalau skrip naskah kan buat sendiri. Kalau misalkan kita bagaimana untuk lebih gampangnya gitu kan. Kalau misalkan dikasih sama orang itu kayak kita nggak memahami gitu loh. Cuma mungkin pembahasannya kamu bahas ini ya gitu. Kita nanti nyari untuk pembahasannya apa gitu. Nanti skripnya kita yang buat sendiri. Oke. Untuk proses Kakak latihan di radio nih ya Kak, sebagai penyiar radio itu proses berapa lama Kak waktu itu? Dari awal sampai sekarang prosesnya berapa lama? Terhitung berarti dari awal kuliah sih, sampai sekarang. Awal kuliah yang komunikasi apa yang mana nih? Ya komunikasi bisa dihitung ya kan, itu 1 tahun. Habis itu kuliah disebutin berapa tahunnya. Malu-malu. Ya pokoknya kira-kira ya maksudnya totalnya udah sekitar 5 tahunan ya kayak apa lebih? Ya 5 tahun. Tapi menurut aku untuk proses aku yang sekarang 5 tahun itu untuk menjadi profesional penyiar itu aku belum cukup. Aku masih belajar kok sama teman-teman penyiar yang lain, sering dengerin siaran mereka, apa yang harus aku contoh, apa yang harus aku perbaiki dari siaran aku. Dan sering-sering aja untuk kalau misalkan siaran didengerin aja lagi nggak apa-apa gitu. Nanti bisa dikoreksi kurangnya kamu apa gitu. Dukanya jadi penyiar radio apa tuh Kak? Apa? Suka dukanya jadi penyiar radio. Suka dukanya apa ya? Ya kalau misalkan kita jadi penyiar radio itu kan kita sering talk show sama artis-artis gitu ya. Dapat Ya kan? lagi Pasti nih. kita ketemu lah sama artis. Dulu pernah ketemu sama Adipati Dolken, Kanesha, terus sama siapa lagi ya? Banyak sih. Seolah-olah tuh kita kayak artis, dikit sama artis gitu sih. Gitu. Bentar Kak, kita sabar. Ada teman-teman yang udah pada balik lagi nih ke sini. Halo teman-teman, selamat datang kembali ya guys. Selamat datang kembali di live gua di sini. Bahas gimana caranya jadi penyiar radio. Mungkin dari teman-teman ada yang kepo mau nanya-nanya tentang gimana sih jadi penyiar radio. Mumpung ada pakarnya nih, bisa silakan ditanya. Udah pada balik lagi, seneng deh Nopi ya. Pakar, iya ada yang nonton gak sih Nom? Apa? Ada yang nonton gak sih? Ada loh, ini loh dari tadi nambah ya Allah. Balik lagi nih loh mereka. Terus ini masuk di sendiri Kak. Kamu ya? Mungkin Kakak pernah nggak sih ada fans Kakak mungkin yang di radio sekarang bawain makanan atau enggak apa namanya di chat WA di WA radio kan biasa kan ada request gitu ya. Nah terus dia ngechatnya gini, "Kak minta nomor HP Kakak," gitu, pernah nggak? Pernah sih, pernah. Sampai pernah ada yang minta video call gitu. Tapi kan kita profesional ya. Gitu. Ada sih pendengar yang beberapa kayak gitu. Kak mau video call dong. Kak minta Instagram kamu. Kak minta nomor handphone kamu. Tidak sebatas ngebalesnya di WhatsApp ini sih radio, nggak WhatsApp pribadi enggak. Tapi ada kok pendengar yang emang care banget sama penyiarnya.
akhirnya dia datang bawain jajan, itu nggak sedikit banyak kok. Kalau misalkan dia suka, ya dari ini sih, gara-gara dia dengerin siaran kita, dia merasa terhibur, dia merasa ada temannya. Soalnya itu kan radio kayak penyiar itu teman gitu loh, meskipun jauh gitu kan, nggak ketemu langsung. Ketika kita dengerin suaranya, suara penyiar, dia tuh ngerasa apa yang dia rasakan benar banget gitu, relate sama kehidupannya gitu. Asik. Oh, berarti sering ya? Ternyata dimodus-modusin sama penyiar gitu. Pendengar bukan. Oh iya ya, pendengar. Mohon maaf, salah guys. Untuk dukanya sendiri jadi penyiar radio apa, Kak? Apa ya, banyak sukanya sih Nok. Kalau dukanya sih enggak sih, karena aku siaran sendiri berawal dari hobi sih, jadi nggak aku anggap beban sih, suka aja gitu. Senang kok dari radio bisa merambah ke MC ataupun yang lainnya gitu, jadi banyak teman-teman media gitu. Halo Senang kok, Dimas, pokoknya selamat datang. PJ apaan? Ada datang Derry. Halo Derry. Oh ya Kak, selain radio Kakak juga kalau nggak salah masuk ke dunia model nih ya. Kalau Kakak milih nih salah satu, Kakak lebih dominan ke penyiar radionya apa ke Kang Mas Jeparanya itu, Kak? Nah, ini juga ngebantu aku ya. Mungkin awalnya aku dulu tuh orangnya pendiam loh, pendiam banget gitu, malu-malu gitu. Kalau misalkan disuruh maju tuh sering apa ya, grogi gitu. Mungkin berawal dari radio yang sering kita dituntut untuk bicara, dituntut untuk nyanyi. Akhirnya itu kita udah terbiasa gitu. Ini Kayak ada yang nanya, apa kan Pudin model sekarang itu loh dari Imas. Itu siapa? Oh, Imas. Iya. Kenalan Kak. Modal Madil, Mas. Coba Kakak jelasin kenapa Kakak bisa jadi model yang awalnya penyiar radio. Enggak sih, ini cuma iseng-iseng doang gitu. Kayak apa ya, tantangan baru sih. Gitu, aku dulu kan pernah kayaknya aku pengen nyoba dunia modeling deh. Dan akhirnya dikasih kesempatan, akhirnya aku ini ikutan gitu. Milih radio sama model, milih mana Kak? Pilih penyiar radio. Kenapa emang? Emang dari awal udah pengen di penyiar radio apa gimana? Aku kalau misalkan siaran tuh kayak aku lagi liburan aja kayak gitu, senang aja. Oke, jadi nggak ada beban. Darah daging ya, jadi penyiar radio itu. Oh ya Kak, mungkin Kakak bisa kasih contoh Kak untuk artikulasi yang baik tuh kayak gimana? Entah itu penekanan-penekanannya, bagian slow-nya gitu-gitu. Ini disuruh siaran. Apa di mana? Gak apa-apa. Coba lah contoh kan. Ya kalau misalkan pengen dengerin siaran aku, sekarang aku siaran di Top FM 89,4 Top FM yang ada di Contoh sedikit aja, sedikit. Ya kayak misalkan kita nyapa gitu kan. Hai, kayak kita seolah-olah ketika baru ketemu sama orang yang udah nungguin kita, itu kayak respon gimana? Kayak senang gitu kan. Halo, selamat malam Sobat Top. Ya, ketemu lagi nih barengan Mesa. Kayak aku tuh perasaannya juga senang gitu loh. Ya kan? Bukan, halo Sobat Top, ketemu lagi nih barengan Mesa. Kan nggak kayak gitu. Jadi ada penekanan kalau misalkan kamu lagi senang ya senang. Hai, selamat pagi. Ketemu lagi nih barengan Esa. Yes, kali ini kita di Sapa Pagi. Kalau misalkan program di acara aku itu kan Sapa Pagi gitu. Jadi ketika kita sedih ya kita penekanannya sedih gitu. Kalau misalkan kita bahagia, kalau pengen kayak seolah-olah kita ketemu sama pacar kita lagi seneng, kita lagi sedih, itu kayak ya merasakan juga gitu. Oke, berarti kalau ya. Aku ngomong apa? Iya. Pernah gak sih Kak suara Kakak tuh hilang pas lagi delalahnya, delalah, ya Allah bahasa mana tuh delalah. Pas kebetulannya tuh Kakak lagi pas mau siaran, pernah gak sih suaranya hilang?
Terus kakak nanganinnya tuh gimana tuh? Iya, mungkin ini ya, nggak dalam arti suara kita habis gitu ya, karena pernah sih, aku pernah sewaktu itu lagi MC beberapa hari dan akhirnya aku juga siaran gitu, akhirnya suara aku habis. Yang untuk ngemulihinnya balik itu, ngemulihinnya ya dengan nggak minum es ataupun gorengan-gorengan gitu sih. Tetap kalau suara mah nggak bisa dipaksain ya, no. Oh, berarti itu Tetap kalau sekaligus, misalkan emang gimana? ya kalau misalkan kita masih bisa untuk berbicara, untuk ngomong, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi untuk kalau misalkan udah parah banget, mending izin dulu, nggak apa-apa gitu. Pasti kita untuk dari manajemen kita ngertiin juga gitu kok. Kalau untuk ngemulihinnya ya dengan minum air hangat kayak gitu sih, ngurangin untuk makanan-makan kayak gorengan gitu, makanan-makanan yang berminyak gitu sih. Oke, tips ngejaga suaranya biar tetap stabil gimana kak? Biar tetap bagus. Itu mempengaruhi nggak sih? Nggak minum es sama makan gorengan mempengaruhi nggak? Kalau kataku sih pengaruh nggak pengaruh sih. Ya penting kita tetap olah vokal, ya kan. Tapi kalau nggak olah vokal itu ngaruh banget. Kayak suara kita kayak habis gitu loh. Kayak aku kan dulu peralihan dari radio RCT ke Top FM itu kan udah lama tuh nggak siaran, nggak ngomong gitu kan. Jadi nggak pernah olah vokal gitu. Kayak pertama kali langsung siaran lagi tuh kayak suaranya kayak kehilangan suara gitu. Aku suaranya gila gitu. Nggak kayak dulu gitu. Jadi untuk makanan-makanan yang berbanyak itu ya nggak ada sih, ada yang ngatur juga. Oke, buat olah vokalnya sendiri apa aja nih kak? Mungkin kalau kan biasanya kalau di musik ya, buat jadi vokal penyanyi kan ada entah itu staccato, bahasanya tuh ada staccato, terus apalagi ya olah vokal yang A I O E biasa, terus ada lagi olah vokal dan lain sebagainya macam-macam. Nah kalau di penyiar radio sendiri olah vokalnya tuh apa aja? Apakah cuma A I U E O aja atau gimana? Iya, senam wajah, senam muka, A, I, U, E, O, terus habis itu sering-sering kayak misalkan ngejelek-ngejelekin wajahnya gitu kan. Yang udah jelek, Wajahnya dibikin jelek, dijelek-jelekin kayak mana ya nanti iya, ya? ditekuk-tekuk A, I, U, E, O, habis itu teriak-teriak, terus A, I, U, E, O tanpa lafal, Tanpa terus lafaz tuh kayak sambil mana? nyanyi Berarti kalau cuma misalkan iya, gitu doang. iya kayak lip sync gitu. Oke, itu 3 jari ya kak? Itu harus 3 jari. Iya. Ya kalau misalkan lebih kalau misalkan 4, 5 bisa nggak apa-apa. Oke, oke. Atur kalau ini juga senap kalau misalkan siaran itu juga kita ngatur nafas gitu. Gimana mixing kita itu kalau misalkan kita siaran itu kan ada mic nih. Mic itu kenapa kayak misalkan di depannya ada jaring gitu loh. Biar kita suara kita itu stabil gitu. Kalau misalkan kita siaran kita terlalu dekat itu juga kurang bagus. Kayak kita MC juga sih. Kita kan ada mixing juga gitu kan. Gimana nggak terlalu Ini ya kak ya? dekat gitu kan. Ya ngatur ya, diatur gitu. Oke, itu Terus latihannya juga biar suara kita nggak pecah atau gimana kak? 5 jari itu. iya, jadi ada jaraknya gitu kan. Kayak misalkan ada yang mic udah ada kayak jaringnya, ya kan? Ini enak sih. Jadi kita harus nempel di jaringnya udah cukup gitu. Yang susahnya tuh kalau misalkan nggak ada kayak depannya ada kayak jaring, itu apa sih namanya? Ya itu kita istilahnya, ya kayak ada jaraknya gitu ya. Jaraknya gitu. Biar suara kita itu nggak terdengar kayak pecah gitu kan. Oke, terus untuk posisi duduk sendiri itu berpengaruh nggak sih kak? Berpengaruh, kata aku sih berpengaruh. Jadi kalau misalkan siaran itu diusahain kita suara kita itu tegak gitu ya. Itu kan ngaruh juga di pernafasan kita gitu. Jadi kalau misalkan kamu ngomong tiduran sama kamu tegak itu kan beda gitu. Oke, untuk Jadi ngaruh. berarti ngaruh banget ya kak posisi tegak atau bungkuk. Ya maksudnya penyiar radio tiduran, emang ada kak penyiar radio tiduran? Ya ada kan nggak kedengeran. Kalau penyiar radio pakai sarung juga ada. Dia mau nanya apa kan, tapi lupa kan? Aduh, itu kak, apa tuh namanya?
Novia lupa nih guys, tadi omongan kakak padahal tuh. Oh ya, misalnya nih, kalau pas lagi talk show, itu kakak nyiapin pertanyaannya atau bagaimana kak? Apakah udah disiapin sendiri sama produsernya? Kalau dulu-dulu sih enggak sih. Kalau pertanyaan emang dari kita gitu. Emang ngalir aja gitu. Tapi role-nya uh, 5W1H itu kan yang harus dipertanyakan gitu. Jadi sisi apa ya unik apa sih yang harus kita tanyakan gitu. Jadi untuk kalau dari dulu-dulu sih kalau misalkan talk show kita sendiri yang bikin pertanyaan juga gitu. Maka dari itu untuk penyiar yang dituntut untuk menguasai semua sih kata aku, fokus terus knowledge juga masalah lagu masalah apapun melek media gitu kan, informasi mana yang kita harus sampaikan mana yang tidak kita sampaikan gitu. Karena kalau suara itu kan nggak bisa ditarik lagi kan, beda lagi kalau misalkan tulisan gitu. Kalau suara udah keluar ya udah nggak bisa ditarik lagi. Jadi gimana caranya kita harus ngati-ngati juga untuk berbicara ngomong itu jangan sampai salah. Kakak pas lagi talk show itu apa ya kayak belum tahu materinya mungkin ya, maksudnya belum menguasai materinya, kendalanya di situ tuh. Nah kakak nanganinnya tuh gimana tuh? Kita kan ada jeda tuh, ada jeda lagu kan. Jadi kadang kita nggak apa-apa juga nanya sama misalkan minta bantuan sama teman, minta bantuan dong untuk pertanyaan apa yang harus kita tanyakan gitu. Atau kita nanya ke narasumbernya gitu. Ya kan? Itu kan kalau misalkan kita talk show kan kadang nggak 1 jam gitu kan, ada jeda musiknya. Waktu jeda musik kita ngobrol biasa. Ini kira-kira kita mau apa yang tema yang harus diangkat gitu kan, apa yang harus disampaikan dari untuk biar pendengar kita tahu gitu. Oh berarti kita kayak misalkan udah di briefing dulu gitu kan. Oke, berarti harus ada apa ya? Harus banyak berinteraksi ya sama apa ya? Bukan itu sama bintang tamunya ya? Ya kan kak? Narasumbernya. Oh iya. Kedengeran kan ya suara Novia ya? Kedengeran. Oke, kak bagi tips gimana caranya biar kita tuh nggak insecure sama suara kita. Misalnya nih, kita udah punya rasa kompasnya, basic kita udah punya basic di radio itu, suara kita juga dibilangnya udah lumayan lah ya. Cuman kadang kan kita kayak nggak pede gitu. Nah, gimana caranya kita biar pede? Kasih tips kak. Yang pertama bersyukur kalau kita masih bisa berbicara, kita masih bisa berucap gitu kan. Mungkin banyak teman-teman yang belum nggak maksudnya dalam arti nggak punya suara, nggak bisa ngomong gitu kan. Jadi yang pertama memang harus kamu syukurin kamu udah punya suara meskipun suara kamu beda gitu. Karena perbedaan untuk suara ini adalah ciri khas kamu. Kalau misalkan kamu punya suara unik, ini bagaimana suara kamu unik ini menjadi kelebihan kamu, jangan menjadi kekurangan kayak gitu sih. Jadi nggak masalah, yang penting kamu diterabas aja lah. Alhamdulillah dia masih punya suara, jadi disyukuri aja untuk suara kamu. Semuanya bersuara itu bagus. Semuanya enggak, semua orang bisa nyanyi kan, katanya kayak gitu. Semuanya orang bisa nyanyi. Berarti sama aja punya radio ya, semua orang bisa ngomong gitu, anggap aja gitu ya. Semua orang bisa ngomong gitu. Suara kamu bagus kok. Oke. Oh iya kak, ini terakhir closing statementnya nih buat teman-teman yang mungkin dia mau belajar di bidang penyiar radio. Closing statementnya kakak, mungkin ada quotes tersendiri atau apa gitu? Ya, menurut aku sih, jadi ketika kamu jadi penyiar radio, kamu harus ada panutannya. Selain kayak misalkan kamu ngefans sama penyiar siapa gitu. Nah, dari penyiar itu nanti kamu contoh di ATM aja, amati, tiru, modifikasi. Nggak sama persis sih, tapi istilahnya kamu punya patokan. Kayaknya kalau misalkan penyiar itu yang aku contoh ini, kalau misalkan aku jadi MC, yang aku contoh ini. Oke. Yang jelas untuk jadi penyiar itu asik banget.
yang awalnya kamu mungkin malu di depan umum, ya kan, kamu suka ngomong tapi grogi di depan umum, ini kamu bisa masuk di penyiaran gitu. Banyak manfaat yang bisa kamu dapat dari penyiaran, karena seringnya kita ngomong melatih kita untuk ngomong, artikulasi kita nanti bisa bisa terbiasa untuk nantinya ngomong di depan umum juga. Oh, Novi mau sapa dulu buat teman-teman. Halo Eka Fatma, halo Dinda, halo Ella, halo Leze, halo Setia Membeli. Oke, itu dia. Makasih udah pada nonton kita ya kan. Di tadi juga udah ada, alhamdulillahnya. Tadi ada yang minal aidin ke kakak tuh kak. Mas minal aidin ya, maaf kalau Etika ada salah ya. Lagi lebaran. Oke, itu dia tips ya termasuknya ya sama pelajaran-pelajaran yang udah Kak Bara berikan. Asik. Semoga Novia bisa jadi penyiar radio kakak loh. Kan kamu udah jadi penyiar radio. Belum. Mana? Novia penyiar radio apa? Ya. Nanti mungkin bisa setting. Ya. Oh ya, Kak Bara ini nge-MC juga loh. Terakhir nih Kak. Iya, itu MC-nya bareng kamu kan. Itu awal mula kakak terjun di dunia MC tuh kayak mana? Iya, berawal dari siaran radio, semua link kebuka kalau misalkan di entertain gitu kan. Ya kan? Ya. Jadi semakin kita banyak kenal dengan teman-teman penyiar radio, habis itu kita juga sering diajak untuk MC gitu. Ya awalnya dulu kayak gitu nih, aku susah banget kalau misalkan disuruh ngomong di depan umum. Mungkin berkat dari aku sering ngomong di radio, membantu aku untuk bisa ngomong di depan umum. Jadi banyak banget manfaat yang aku dapatkan dari siaran radio. Jadi buat teman-teman semangat belajarnya untuk jadi penyiar radio. Oke, oh ya satu hal lagi tips biar pede itu apakah latihan di depan kaca itu ngaruh nggak sih Kak, tips biar pede gitu, pede ngomong di depan umum, pede jadi penyiar radio gitu? Sekarang kalau misalkan di depan kaca nggak apa-apa, atau sekarang kan udah ada kayak kamera, jadi kita bisa nge-review gitu, omongan kita yang kurang apa gitu kan, nanti bisa dipelajari lagi, nanti untuk kekurangannya apa diperbaiki kayak gitu. Nggak apa-apa sering-sering belajar, karena nanti kalau misalkan jam terbang pun nanti akan membawa kita untuk lebih baik lagi gitu. Kita udah siap nih, kita udah siap untuk tampil di depan. Karena grogi, kita lupa semuanya gitu. Nah, kalau misalkan jam terbang kita udah banyak, kita udah sering MC, kita udah sering ngomong, ini nanti akan seiring berjalannya waktu kita akan terbiasa juga gitu. Naskah juga penting ya Kak, kalau kita grogi, lupa mau ngomong apa kan kita bisa lihat naskah ya Kak? Iya. Tapi juga sering grogi tuh Kak. Pernah nggak sih Kak? Oh ya ini terakhir Kak, terakhir banget. Pernah nggak sih Kak tampil MC rasanya tuh penontonnya pengen pulang aja, udah suruh pulang aja lah Kak, gue usah nonton gitu biar kita aja nge-MC. Itu mah Novia banget. Pernah nggak sih kayak gitu Kak? Enggak, iya sih. Tapi kan daya tariknya kalau misalkan banyak penonton, itu MC-nya senang gitu kan. Kalau misalkan MC nggak ada yang nonton, itu kita sedih, no? Jadi Novia doang ya, MC-nya penontonnya suruh pulang aja, udah pulang aja gitu. Ini Kak nilainya biar suaranya nggak cempreng gimana Kak? Iya tadi olah vokal, sering-sering olah vokal, nyanyi gitu. Enggak cempreng pun nggak apa-apa. Tapi kalau untuk olah vokal itu membantu sih. Dulu aku juga cempreng, terus sekarang katanya suara aku bulat gitu. Kayak tahu bakso bulat. Berarti tuh lebih sering latihan vokal aja biar suaranya bulat ya. Berarti kalau latihan olah vokal pun A, I, U, E, O-nya juga ada teknik sendiri dong Kak, biar suaranya bulat, apa gimana? Iya. Untuk A, I, U, E, O sering kita teriak-teriak gitu kan, kira-kira nggak jelas sering nyanyi. Ya itu juga ngebantu gitu loh. A, I, U, E, O, A. Nanti deh. Ini di tempat-tempat kalau aku teriak-teriak, nah. Ya nggak apa-apa. Oke guys, segitu dulu aja ya kita belajar jadi penyiar radionya. Ditunggu
Kak Bara bikin YouTube-nya cara belajar jadi penyiar radio atau enggak how to be a public speaker. Oke, makasih buat teman-teman semua yang udah gabung dari tadi. Tadi banyak, terus sekarang banyak lagi, lumayan ya. Makasih juga buat Kak Bara yang udah nyempetin waktunya. Tadi siaran nggak? Siaran sih tadi siang siaran. Yang udah nyempetin waktunya siaran-siaran, abis itu mau Novia ajak ngobrol, belajar bareng sama teman-teman. Makasih ya Kak, jangan kapok ya kayak. Oke. Gitu aku Kangen capek. MC dong. Ditunggu di DPRD biar Novia ada job. Iya, semoga ya abis ini. Oke, thank you ya kayak. Ya, Oke, ya. Halo. Thanks banget juga. Ya, terima kasih buat Novel juga. Oke. Dan nih, Assalamualaikum. Oke.